Ali Muhammad. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak-bapak dosen dan sahabat-sahabat Quran Hubadifah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi menimba ilmu di tempat yang baik ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para dosen dan umi-umi yang dirahmati Allah, izinkan saya ingin mencoba menyampaikan uraian yang ada, uraian kalimat yang ada di blender saya ini, yang tulisannya kira-kira langsung aja bahasa Indonesia ya. Bersikaplah baik kepada orang lain. Anda akan lebih dikenang karena kebaikan Anda. Dibandingkan tingkat kesuksesan apapun yang Anda mungkin bisa mencapainya. Dalam kehidupan yang kita alami, apabila seseorang sedang dalam kesuksesan, menduduki jabatan atau popularitas yang sifatnya hanya sementara, mungkin karena jabatan seorang itu sedang meningkat, ya, itu mungkin akan dihormati atau disanjung dengan sekitarnya. Tapi bila kesuksesan atau jabatan itu telah habis pada masanya, dengan sendirinya orang tersebut sedikit-sedikit akan dilupakan. Jadi kebaikan-kebaikan pada saat dia menjabat atau popularitas yang tinggi itu akan dilupakan orang oleh yang sekitarnya. Lain halnya apabila menjadi orang baik dan yakin kita mencoba menjadi orang baik, maka kita akan dikelilingi oleh atau dikumpulkan dengan orang-orang baik pula dan kebaikannya akan selalu dikenang. Semua dari kita mempunyai kesempatan menjadi orang baik. Asalkan dimulai kedekatan dengan Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 7. Saya ambil penggalanya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Lalu dalam surat Al-An'am ayat 160, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 1000 kali lipat amalannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Lalu dalam surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Dari semua ayat-ayat yang telah saya bacakan, ada dalam surat Al-Baqarah yaitu doanya yaitu, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta izin pada Mbak Nyu, saya minta izin untuk membaca tulisannya Mbak Nyu di grup saat itu. Ya, izin saya baca. Jadi di situ tertulis bahwa jangan berhenti melakukan kebaikan walaupun tak dihargai. Tetapi berhentilah melakukan kejahatan walaupun dipuji. Senantiasa carilah ridho Allah. Bila kamu berbuat baik terhadap orang lain padamu, kamu adalah orang yang berbakti. Bila kamu berbuat baik terhadap orang yang berlaku buruk padamu, kamu adalah orang yang mukmin sejati. Bila kamu berbaik terhadap orang yang tidak pernah berbuat baik padamu, engkaulah mutiara tersembunyi, insya Allah. Terus lalu dari uraian-uraian di atas,
saya mengambil mengambil kesimpulan yang sudah bahwa kebaikan itu dengan sendirinya yang timbul dari ya, di mana kita berkumpul di tempat orang baik, maka kita pun akan terbawa menjadi baik. Alhamdulillah saya sudah dikumpulkan, maksudnya dimasukkan ke grup pengajian di sini. Insya Allah saya ingin menjadi orang, insya Allah ingin berbuat baik yang lebih baik. Demikianlah mungkin uraian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau tidak berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan ada pada diri hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wal Qur'an wa 'allimna fit ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita kembali bertemu lagi untuk mengikuti kuliah-kuliah yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Dan insya Allah kita menghadapi ujian semester pertama. Siap-siap setiap mahasiswa nanti akan memberikan presentasi yang terbaiknya sebagai syarat kelulusan pada semester pertama. Ya. Jadi nanti kita sepakati bahwa nanti presentasinya itu adalah dipilih dari materi-materi yang sudah disampaikan dan kemudian sudah ada resumnya. Kenapa? Oh, itu dia berat itu. Tapi kan semua ada resumnya. Nah, harus dicoba. Jadi nanti tidak dilepas begitu saja belajar sendiri. Tetap akan dibimbing. Contohnya kan sudah tampil satu-satu. Ya. Itu tinggal diperbaiki aja, dipoles supaya bagaimana tampilannya itu sepertinya serius, sepertinya sudah menguasai materi yang sudah ada, dan itu tidak langsung, tapi nanti dilatih beberapa kali oleh para dosen-dosen yang ada. Misalnya dalam satu resum kita uji coba misalnya satu paragraf, tapi bahasanya dengan bahasa yang lantang, jadi tidak dengan malu-malu membaca. Ketika orang mengeluh, takut kecewa kan enggak. Ketika orang mengeluh, takut kecewa kan beda penampilan. Nanti dilatih seperti itu. Jadi itu persoalan mental saja. Kalau menguasai materinya, insya Allah dia bebas
mau menyampaikan apa saja, bebas, seperti menguasai materi. Insya Allah nanti bicarakan sama dosen, nanti bagaimana cara penampilannya yang terbaik. Oke, itu variabel pertama. Terus yang kedua ini kita masuk ke frame yang kedua. Kemarin frame yang pertama itu berkaitan dengan Baitullah. Ya. Sedikit saya ulangi supaya nyambung nanti ke frame kedua ini. Iya. Iya. Tuh. Iya. Ya, jadi saya cerita ulang dulu bahwa bumi seluruhnya ini adalah masjid bagi umat Rasulullah. Itu hanya diberikan kepada Rasulullah sebagai tanda kemuliaan dibanding dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi umat Rasulullah itu dimanapun dia berada, kecuali di dua tempat, yaitu tempat toilet dan kuburan, itu tidak boleh dipakai sholat. Selain daripada itu, kalau ada waktunya, masuk waktunya, silakan untuk bersujud melakukan sholat. Saya pernah melakukan itu. Waktu itu kita ada latihan bernyanyi di tempat orang Kristen. Waktu zuhur tiba, ternyata orang Kristen itu sudah mempersiapkan sajadah satu tempat. Nah, kita sholat itu. Kita sholat saja di tempatnya. Meskipun di depan kita itu ada salibnya, itu nggak jadi soal karena bukan di situ perhatian kita. Ya, jadi boleh saja kalau dipersilahkan. Ya, nggak bisa kemana lagi, apalagi tempatnya terpencil. Ya. Baik, sehingga di dalam Al-Quran masjid itu dibagi 3 untuk ke seluruh bumi ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid itu mewakili seluruh bumi ini, mewakili seluruh tempat sujud di bumi ini. Jadi kita di Indonesia atau dimanapun berada, selain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu dalam istilahnya kita berada di Masjidil Aqsa. Kita di sini, di negeri kita ini namanya Masjidil Aqsa. Aqsa itu sendiri artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Jauh dari Baitul Haram, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Lalu kemudian, adakah hubungannya dengan diri kita? Tentu saja ada hubungannya sebagai manusia. Jadi sepertinya Allah mau menjelaskan tentang diri kita, tetapi melalui ayat-ayat yang terjadi di luar, atau ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Ternyata kalau kita sinkronkan dengan diri kita, bahwa kalau di sana ada Masjidil Aqsa, ada hubungannya dengan diri kita ini, yaitu seluruh diri kita secara fisik dan terutama indera, yaitu 5 panca indera. Jauh, karena memang pada kenyataannya mata itu selalu membuat kita jauh dari Masjidil Haram dan Masjid
nabawi. Misalnya, diri kita ini seringkali dengan pandangan indera mata kita, seringkali membawa kita keluar. Diri kita dibawa keluar. Misalnya, kalau kita punya mobil, seolah-olah diri kita itu dibesarkan oleh mobil yang ada. Atau kita dipandang orang karena dengan mobil yang dia miliki. Artinya dia menambah jauh kita. Menambah jauh kita dari kedekatan Masjidil Haram atau Nabawi. Nah, itu sebabnya Masjidil Aqsa ada masjidnya supaya diri kita ini, indera kita ini dibawa juga bersujud supaya tidak jauh dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, jadi itu kaitannya. Itu kaitannya dengan Masjidil Aqsa dengan diri kita. Jadi kalau di luar ada Masjidil Aqsa, maka pada diri kita ada indera atau tubuh kita secara keseluruhan, secara fisik. Nah, tubuh kita ini atau Masjidil Aqsa ini urusannya adalah segala hal yang berkaitan dengan urusan fisik. Nah, sebut sajalah namanya urusan tahta, harta, dan wanita. Ditambah lagi apa istilahnya itu sandang, papan, pangan. Nah, itu urusannya dengan fisik. Nah, kalau ini tidak disujudkan, urusan-urusan ini tidak disujudkan kepada hati, maka kita semakin jauh. Semakin jauh perginya, malah bertolak belakang dengan tujuan hidup kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Masjidil Aqsa dua kata yang saling berkaitan. Jangan Aqsa-nya saja, tapi harus dengan ada Masjidil Aqsa. Lalu kalau di sana ada namanya Masjidil Haram, maka tentu ada kaitannya juga dengan diri kita. Pada diri kita ada namanya qalbu. Qalbu, hati. Qalbu itu adalah hati. Nah. Jadi indera kita atau fisik kita bersujud kepada qalbu sebagai Baitullah. Di sana ada Baitullah secara jasad, maka di diri kita ada juga Baitullah, yaitu hati kita. Kata dalam hadis qudsi disebutkan qalbul mu'mini Baitullah. Hati orang-orang beriman itu, hati orang beriman itu adalah Baitullah. Adalah Baitullah adalah rumah Allah. Lalu Allah mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini tidak dapat menampung jasadku karena besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati orang-orang yang beriman dapat aku tempati bersemayam di dalam dirinya. Jadi tidak usah jauh-jauh mencari Allah di mana. Ternyata Allah ada di hati kita sebagai Baitullah yang ada di dalam diri kita. Jadi rumah Allah di dalam diri kita adalah hati, berarti Allah berada di dalam hati kita. Tadi urusan dunia apa? Urusan dunia, tata, harta, wanita. Sandang, pangan, papan. Iya. Nah, itu salah satu rahasia kenapa peristiwa
Isra Mi'raj, dalam ayat disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa dari Masjidil Haram lalu Rasulullah ke Masjidil Aqsa? Seolah-olah Rasulullah memberi pelajaran dan sekaligus memberi peringatan kepada umatku nanti yang akan datang bahwa hati-hati dengan keadaan Masjidil Aqsa. Sebab itu nanti setelah aku tiada akan menjadi rebutan terus menerus. Ada rahasia apa di situ? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang diberkahi. Keberkahan apa yang ada di dalam Masjidil Aqsa? Ternyata mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu di dalam bumi itu mengandung harta karun istilahnya. Banyak sekali harta benda yang di dalam. Dan itu diketahui oleh orang Yahudi. Itu sebabnya sampai hari ini Masjidil Aqsa itu tidak terjadi yang namanya peperangan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pasti tempat itu selalu menjadi tempat diperebutkan oleh orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka itu sebabnya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menjadi peringatan bagi umat Islam. Masjid itu diperhatikan. Karena ada kekayaan di bumi, di dalam bumi, terkandung di dalamnya, sebenarnya itu milik umat Islam. Jangan sampai dilepas. Karena itu Rasulullah pergi ke sana, Masjidil Aqsa harus disujudkan, harus dimiliki oleh orang Islam. Ya. Dan memang yang selalu menjadi sebab pertengkaran, pertempuran, peperangan, sepertinya tidak lebih daripada perebutan tahta, perebutan harta, dan perebutan wanita. Wanita di sana menjadi salah satu bab. Ya karena katanya sih apa benar bahwa wanita Palestina itu adalah wanita yang tercantik katanya. Betul ya? Pernah dengar ya? Memang begitu ya? Iya. Subur. Oh. Oh. Ya. Dan wanita-wanita Palestina jarang melahirkan satu anak. Rata-rata itu kembar 2, 3, 4. Itu. Karena subur di sana. Subur. Ya. Ya. Dan yang paling ditakuti oleh Yahudi adalah lahirnya bayi-bayi yang banyak itu. Maka yang jadi sasaran di sana itu adalah ibu-ibu dan anak-anak. Peperangan itu yang banyak diburu oleh Israel, Yahudi adalah anak-anak. Sekarang sudah 40 ribuan kali ya.
Iya. Dan memang kalau kita mau ikuti sunnah, ya sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Jadi yang masak, yang ngurusin rumah tangga memang kewajiban suami. Kewajiban suami. Cuma persoalannya sekarang bahwa bahwa istri itu dia dituntut untuk taat kepada suami. Maka kalau suaminya menyuruh dia masak, ya masak. Suruh dia nyuci, ya nyuci. Ya. Walaupun itu tugas suami. Kembali ke pelajaran kita. Terus kaitannya diri kita dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Madinatul Munawwarah. Kota yang bercahaya. Nah, adakah hubungannya dengan diri kita? Ternyata setelah dilihat sangat berkaitan dengan otak akal kita. Karena itu di dalam hadis dikatakan al-ilmu nurun. Atau pepatah mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu berkaitan dengan otak atau akal manusia. Karena itu dikatakan Madinatul Munawwarah. Kota yang bercahaya. Kota yang penuh peradaban. Berperadaban. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua ilmu ada pada dirinya. Nah, maka disebutlah Masjid Nabawi, Masjid Peradaban. Peradaban apa? Peradaban umat Islam. Nah, tentu saja kalau kita berbicara masalah akal, masalah ilmu, maka urusannya tentu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam sedikitnya ada 3, yaitu akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Dan semua ilmu ini tertera di dalam Al-Quran semuanya. Jadi belajar akidah yang baik, pedomannya adalah Al-Quran. Belajar syariah yang baik, pedomannya adalah Al-Quran. Belajar akhlak yang baik, pedomannya Al-Quran. Ya, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah mencontohkan atau melaksanakan atau melakukan dengan sunnahnya. Maka perilaku Rasulullah itu disebut sunnahnya. Nah, beda dengan hadis. Kalau hadis adalah perkataan Rasulullah. Kalau sunnah adalah perbuatan Rasulullah. Nah, tapi semuanya sunnah dan hadis tentu saja bersumber dari Al-Quran. Sehingga kadang-kadang kata Rasulullah itu disamakan dengan nilainya senilai dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Rasulullah itu kadang-kadang menjadi penjelas daripada Al-Quran itu. Lalu hubungan Masjidil Haram dengan diri kita. Kalau di sana ada Masjidil Haram, maka pada diri kita ada namanya qalbu. Qalbu itu Masjidil Haram. Terus ada Baitullah. Ada Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah ini adalah tempat manusia bersujud atau bertawaf untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin telah dijelaskan bahwa Baitullah itu rumah Allah,
berbicara masalah Baitullah atau rumah Allah, pastilah kita mengkaitkannya dengan adanya yang namanya keluarga. Keluarga. Baitullah, ada rumah Allah, berarti ada juga keluarga Allah. Keluarga Allah. Jadi siapa yang mau menjadi keluarga Allah? Bacalah Al-Quran. Siapa yang mau menjadi keluarga Allah? Bacalah Al-Quran dengan bersujud. Halo? 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 Ini enggak bunyi. Nah, jadi kalau kita lihat diri kita, indera kita, jasad, fisik kita, urusan dunia, tata harta dan wanita itu harus disujudkan semuanya kepada hati kita, qalbu kita. Maksudnya kita mengikuti apa kata hati kita. Kenapa? Karena hati kita tidak pernah berdusta. Selalu mengatakan yang benar, jujur, siddiq. Begitu juga otak, akal, ilmu kita selalu disujudkan kepada qalbu kita. Nah, jadi qalbu kita ini adalah inti daripada diri kita semuanya. Nah, sedikit saya akan singgung lagi masalah sifat karakter Baitullah itu. Karakter pertama adalah apa? Kemarin? Ya, kiblatan tardoha. Kiblat yang diridhoi. Kalau kaitannya dengan hati kita, berarti hati kita ini mestinya menjadi kiblat yang diridhoi. Itu pertama kali setelah abang merenung, kiblat yang disukai, kiblat yang disenangi, kiblat yang diridhoi, maka setiap orang yang sudah melakukan umroh atau haji, yang sudah bertawaf di kiblat itu, maka haruslah dia mendapatkan sifat sama dengan sifat Baitullah, yaitu kiblatan tardoha. Sebagai tanda bahwa umrohnya makbul atau mabrur. Sebagai tanda bahwa hajinya adalah mabrur. Sampai kapan? Sampai kiblatan tardoha itu menjadi kita disukai oleh semua orang. Ternyata saya lihat dalam kenyataan dalam hidup kita ini, paling susah menjadi orang yang disukai. Paling susah menjadi orang yang disenangi. Contoh saja, di dalam rumah tangga saja. Suami menjadi ridho pada istrinya. Sangat sulit. Begitu juga sebaliknya. Istri ridho terhadap suaminya. Sangat sulit sekali. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Itu kalau kita tidak ada pemahaman. Tapi kalau ada pemahaman bahwa kiblatan tardoha kita harusnya selalu menjadi yang disukai suami, yang disukai istri, yang disukai anak, maka mau tidak mau harus kita bagaimanapun kita paksakan diri kita supaya kita menjadi orang yang disukai. Karena itu menjadi karakter yang pasti yang menjadi syarat untuk kita masuk surga. Iya. Iya, semuanya kiblatan tardoha. Bagaimana kita menjadi orang yang disukai? Yang kebanyakan kita ini, kalau kita tidak disukai, maka menjadi problem bagi orang lain. Iya, luar biasa ya. Jadi bukan hanya sekedar kiblatan tardoha itu menjadi disukai oleh siapa. Misalnya
contoh kecil. Di sini saja ini, kita boleh tes diri kita. Apakah seluruh jamaah ini suka sama kita? Atau ada di dalam hatinya, ada yang tidak suka. Kan kita tidak tahu itu. Saya rasa, saya lebih disukai di sini daripada di rumah kadang-kadang. Iya. Ini mau mengatakan jadi ternyata tidak itu kuncinya. Kuncinya itu kalau kita bersaudara atas nama iman agama karena Allah. Jadi tidak menjadi jaminan bahwa bersaudara karena sedarah itu tidak jaminan akan menjadi rukun terus. Nah, dan kiblatan tardoha ini sangat erat kaitannya dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yaitu sebabnya. Dan itu bisa menjadi pengalaman bagi kita semua ya. Pengalaman bagi kita semua ya. Di keluarga kita. Kadang-kadang kita disukai di dalam rumah. Keluar rumah, tetangga kita nggak suka. Berjalan lagi sedikit, masyarakat kita tidak suka. Jadi sungguh amat sulit menjadi orang yang diridhoi dimanapun. Kita pikir kalau kita sudah jadi presiden, semua orang suka. Ini enggak. Tidak. Ternyata ya hampir seluruh rakyat tidak suka. Padahal kiblatan tardoh itu menjadi persyaratan pertama untuk diterima sebagai keluarga Allah. Persyaratan pertama untuk diterima sebagai keluarga Allah. Maka boleh kita menjadikan ini satu rujukan bagi diri kita, melihat kualitas kita, apakah kita layak dijadikan sebagai keluarga Allah atau tidak. Jadi persoalan yang tidak pernah selesai. Dan kita harus berusaha. Jadi bagaimana artinya kalau kita pulang dari umrah dan haji, menjadi keluarga Allah, lalu kembali ke negeri kita, apakah masih bisa bertahan menjadi keluarga Allah? Itu pertanyaan besar. Nah, di dalam Baitullah ini dicerminkan kiblatan tardoh itu oleh Ibu Siti Hajar. Siti Hajar, lambangnya Hajaratul Aswad. Ini Siti Hajar menjadi keluarga Allah karena dia mempunyai dua persyaratan. Dua persyaratan yang dimiliki oleh Siti Hajar sehingga dia layak menjadi keluarga Allah. Persyaratan pertama yaitu taatnya kepada Allah 100%. Tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, ketaatannya kepada suami. Dua itu saja. Iya. Ketaatannya kepada suaminya. Kalau kita mampu untuk itu, insya Allah menjadi keluarga Allah. Kalau belum mampu menjadi keluarga Allah, maka barangkali ada keluarga yang lain disebut ahlul maufirah, ahlul taqwa, keluarga ahli Ibrahim, ahlul taubah, ahlul maufirah,
Jadi rasanya gimana? Layak nggak kita nih ahlu? Saya setelah mikir-mikir begitu, Masya Allah, jauh sekali ya. Jauh sekali kiblatan terdoa. Menjadi bapak yang disukai istri, bapak yang disukai anak, bapak yang disukai tetangga, bapak yang disukai masyarakat. Waduh. Hah? Nah, terus yang kedua, karakter yang kedua apa? Kiaman linnas. Ya sama apa namanya? Sama sulitnya dengan kiblatan Allah. Kiaman linnas ini membuat orang itu menjadi tenang kalau dekat dengan kita. Menjadi nyaman kalau orang itu dekat dengan kita. Seperti anak menjadi tenang, nyaman kalau bersama dengan bapaknya. Bisa nggak begitu? Atau kita tes diri kita itu seminggu saja. Seminggu saja berperilaku sebagai kiamal linnas. Menjadi orang nyaman dengan melihat kita. Menjadi tenang dengan bersama dengan kita. Dan itu dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam layak menjadi keluarga Allah karena memiliki dua sifat juga. Karena memiliki dua sifat, yaitu pertama, ketaatannya kepada Allah 100%. Ibrahim. Yang kedua, ada yang tahu. Ada yang tahu. Coba-coba jawab aja. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini selain daripada keluarga Allah kan disebut Khalilullah. Iya. Khalilullah, cinta Allah, kekasih Allah. Kenapa disebut Khalilullah? Itu menurut sejarah, Nabi Ibrahim itu hampir setiap hari motong kambing. Dan motong kambingnya tidak satu dua, kadang puluhan. Terus Nabi Ibrahim ini menurut sejarahnya dia tidak pernah makan sendiri. Selalu menunggu orang untuk ditemani. Dan tidak satu dua, selalu mengumpulkan orang untuk makan bersama. Itu sifat daripada Ibrahim sehingga mendapat gelar dari Allah namanya Khalilullah, kekasih Allah. Kiaman linnas. Kiaman linnas. Nah, kalau ada sifat itu pada diri kita, ya 1% atau 2%. Harus berusaha. Suka memberi. Kenapa? Karena itu semua menjadi persyaratan untuk menjadi keluarga Allah. Apa artinya kalau kita sudah menjadi keluarga Allah? Tentu berada di dalam surganya Allah. Luar biasa ya. Wah.
Kemarin abang bilang bahwa untuk membuktikan diri kita bahwa kita ini benar-benar mau masuk surga, maka kata Allah, tanda keseriusan kita untuk masuk surga, datanglah dulu berkunjung ke surga dunia, yaitu Haramain, Baitullah dan Masjid Nabawi. Nah, selama ini kan kita pingin aja berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita minta, kata Allah, ya, untuk mengetahui apa permintaan kamu itu diterima atau tidak, buktikan dengan kedatanganmu atau kehadiranmu di surga dunia ini, namanya baik. Di antara kita ada yang belum pernah ke sana. Di antara kita, rata-rata sudah pernah semuanya. Siapa yang belum? Dewi. Dewi mau masuk surga enggak? Dewi mau masuk surga. Hah? Dewi mau masuk surga enggak? Mau. Harus didoain. Nah, tapi yang sudah berhaji ya harus dibanyakkan umrohnya. Betul. Ya. Jadi Pak datang gitu ya. Pak datang. Iya. Iya, kalau dia tahu artinya mungkin dia nggak mau dipanggil haji ya. Iya. Jadi yang namanya haji itu dari Indonesia ke Mekah. Jadi datang ke Mekah atau pergi. Haji itu pergi haji. Lalu dari haji kembali ke di sini itu namanya hujjah. Hujjah. Nah, maka semua orang yang pulang dari haji semuanya berhujjah, berbicara, berargumentasi sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami di sana. Dia cerita banyak di negerinya kalau pulang. Makanya hujjah. Nah, tapi hujjah yang benar sebaiknya adalah hujjah yang seperti ini. Ada kaitannya dengan diri. Supaya memberi motivasi orang untuk datang. Karena yang diceritakan itu adalah dirinya sendiri. Nah, jadi bagi kita yang baru sampai hari ini ilmunya ini, saya doakan mudah-mudahan umroh lagi. Untuk melihat kenyataan apa yang kita pelajari. Boh. Manusia gitu kan, artinya ada kepalanya, ada hatinya, nah itu gimana pembahasannya diterangin dari situ supaya kita tahu nih bahwa kita ini adalah namanya dari kita gitu loh. Jadi kalau berpatokan dengan kita kan harus mengerti dari apa yang kita buat ini seperti apa gitu, kepala kita kan bersujud. Kepala bersujud. Bagian dari tubuh kita sebenarnya gitu kan, di atas ke bawah sampai gimana itu, makanya Mbak Abang terangin. Karena kalau sudah dari apa namanya dari yang bagian kita ini kan, baik itu tuh apanya apa bagian kita atau pada kita atau bagaimana kalau kita dari bagian ini ya. Oh tadi sebenarnya sudah sih ya, udah. Kalau berdasarkan ini kepala kita bersujud. Sujudnya kemana? Ke kolbu.
Qalbu itu adalah Baitullah, ya kan? Baitullah. Lalu sujud, tawaf kembali kepada Allah. Apa yang disujudkan? Semua. Iya. Ya, kepala ini bersujud. Sujudnya kemana? Ke kolbu. Kolbu itu apa? Baitullah. Nah, Baitullah. Apa yang dilakukan di Baitullah itu? Dua, sujud dan tawaf. Artinya kembali kepada Allah. Jadi sujud kita, tawaf kita kembali kepada Allah sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Maksudnya dari hamba Allah sujud tawaf kepada Baitullah. Gitu, enggak. Urutannya udah betul itu. Kita sebagai hamba Allah. Intinya kan kita sebagai hamba Allah. Nah, kepala kita ini, kepala kan bersujud ya. Bersujudnya kemana? Ke hati. Bukan bersujud ke situ kan tadi semua masjid adalah tempat bersujud. Semua tanah, semua bumi adalah masjid. Nah, kenyataannya kepala kita bersujud. Secara lahiriah sujudnya ke tanah. Padahal secara batin adalah sujudnya ke hati. Ini khusus ke diri kita. Kenapa ke hati? Karena hati itu kata Rasulullah adalah Baitullah. Nah, Baitullah. Iya. Nah, kegiatannya adalah sujud atau tawaf. Artinya maknanya kembali kepada Allah sebagai hamba Allah. Jadi yang bisa kembali kepada Allah itu adalah hamba Allah. Iya. Iya. Nah, diri kita ada tubuh, terus otak dan hati. Ya, kita ada dua frame kemarin itu. Ya. Indra itu akso, jauh. Tadi saya ceritakan jauhnya itu kenapa? Karena mata kita, pendengaran kita selalu melihat urusan dunia. Nah, tapi itu kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena Allah juga yang memberi. Nah, makanya harus ada masjid, harus disujudkan, harus dikembalikan. Jangan membuat kita semakin jauh karena pandangan mata kita. Ini kan jahatnya mata kita kalau dilihat secara negatif. Apa yang dimiliki orang nggak puas rasanya kalau kita nggak punya juga. Kan begitu. Oh. Tapi begitu dia punya, bosan lagi, pingin lagi yang lain. Itu artinya iya. Pengen lagi, ya begitu. Nah, makanya diikutkan dengan kata-kata masjid supaya disujudkan, supaya ditawafkan di hati. Gitu. Jangan semakin jauh dari hati. Jadi kan kita dekat kepada Allah itu ditandai dengan bagaimana keadaan hati kita. Jadi mestinya urusan-urusan dunia jangan membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi hendaknya semakin menjadi dekat begitu. Kenapa? Karena dunia seluruhnya, bumi seluruhnya ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh dari hamba Allah. Kenapa? Selama ini ternyata yang merebut dunia ini adalah orang-orang bukan orang soleh, orang kafir kebanyakan. Nah, itu yang tidak diperhatikan orang-orang beriman.
sebenarnya diwariskan, bumi ini diwariskan kepada orang soleh, kepada orang beriman, tapi tidak diurus, ya maka diambil orang kafir. Maka terjadilah, yaitu tadi gambarannya di Aqsa itu. Jadi pertempuran terus, peperangan terus. Nah, itu pertanda bahwa di situ urusan dunia yang tidak tidak diperhatikan oleh umat Islam, sehingga diganggu terus oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mau mendapatkan. Oke, sudah jelas kemudian tadi ya urut-urutannya itu. Jadi konkret sekarang itu bahwa hubungan Baitullah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi erat kaitannya dengan diri kita. Nah, diri kita ini yang perlu diperhatikan. Jadi iya, Baitullah ada. Nah, terus ininya lagi. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, itu kalau kita sholat, itu sunnahnya bukan melihat ke bawah, tapi kita harus melihat ke Ka'bah. Kenapa? Karena kita sudah berhadapan. Tapi kalau di sini, sujud sini, masuknya kemana? Ke hati. Nah, melihat ke bawah, kaitannya dengan hati. Oke, ada lagi pertanyaan? Pas juga. Ya, ternyata tawaf itu ada 7 ya, ada 7. Nah, yang 7 itu yang mana? 2 mata kita, 2 telinga kita, 1 hidung 5, mulut 1, sudah berapa? 5. Tangan, kaki, dan seluruh tubuh. Enggak. 2, mata 4, 5. Oh, boleh juga. Iya, maksudnya begitu maksudnya. Dihitung satu-satu maksudnya, bukan dihitung dua-dua. Dihitung satu-satu. Ya. Nah, kalau khusus kepala ya. Ini juga ini rahasia juga ini nggak usah ditulis. Ini ternyata kepala kita ini melambangkan Ka'bah. Ini Ka'bahnya, kepala secara keseluruhan. Ini Hajar Aswadnya, ibu, ya. Ini apa, hidung kita ini lambang Ibrahim berdiri. Ini Hijr Ismail, telinga. Mata ini siapa? Nabi Ibrahim ada 2 anaknya, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Iya, alis itu nggak di. Hah? Ishak. Ya karena Ismail sudah diwakili oleh Ismail, maka nggak ada yang lain kecuali Ishak. Nah, Ishak itu kalau ditulis begini, hak seperti mata, titik. Hakun, Ishak. Yaitu tambahan aja, supaya kita mengerti diri kita ini bahwa penuh dengan pelajaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu semuanya. Sampai di sini kuliah kita hari ini, kita tutup dengan sama-sama membaca Kifaratul Majlis
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.